Halo Indonesia, salam NKRI. Kritik Fadlizon terhadap Jokowi yang tampak mentah dan cenderung hiperbola agar menuntaskan nafsu kebencian nampaknya harus menuai badai. Sosok Fadlizon memang sejak dulu kala tepatnya setelah berseberangan dengan Jokowi kerap lakukan akrobatik politik. Jika ditelaah memang agak aneh, layaknya partai koalisi pemerintah. Padahal seharusnya Fadlizon menjadi pendukung pemerintah. Pasalnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masuk di kabinet Presiden Jokowi dan begitu pula Sandiaga Uno. Saya sendiri menduga kontroversi yang kerap Fadlizon perlihatkan bukan lagi dalam tataran profesionalisme sebagai tokoh politik, tapi sudah ada unsur rasa benci serta dendam secara pribadi. Meski tidak semua, tapi jenis spesies semacam Fadlizon ini memang cukup banyak menghinggapi watak-watak orang dari etnik yang selama ini benci Jokowi. Etnik Minang entah kenapa cukup banyak yang tak menyukai Presiden Jokowi. Sampai akhirnya atas ulah Fadlizon, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegur kadernya Fadlizon karena menyindir Presiden Joko Widodo kapan ke Sintang, Kalimantan Barat untuk meninjau banjir yang belum surut. Prabowo Subianto pernah bersaksi bahwa Presiden Jokowi telah berjuang demi kepentingan bangsa. Prabowo menyampaikan kesaksiannya tentang Presiden Jokowi melalui sebuah video yang ditautkan di akun Twitter pribadinya @prabowo pada 22 April tahun 2020. Dalam video tersebut, Prabowo Subianto awalnya mengungkapkan alasannya bergabung dengan koalisi Jokowi. Saudara-saudara sekalian, sudah 6 bulan kita Partai Gerindra masuk pemerintahan sebagai bagian dari pemerintahan RI. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kata Prabowo Subianto seperti dalam video. Saya putuskan waktu itu untuk melakukan langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi, dan segala sesuatu yang menjadi pikiran-pikiran kita pada saat itu. Demi satu hal, yaitu kerukunan nasional, persatuan nasional, dan rekonsiliasi nasional. Imbuhnya menjelaskan. Prabowo Subianto menegaskan lawan politik bukanlah musuh dan lawan politik masih saudara, sehingga tak boleh ada perpecahan di antara bangsa. Menteri Pertahanan atau Menhan RI itu tidak mau menjadi bagian pemecah bangsa, berapapun ongkosnya. Prabowo meminta seluruh kader Gerindra bersatu bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Ia bersaksi sebagai menteri yang membantu Jokowi dalam melaksanakan tugasnya, Jokowi selalu berjuang untuk kepentingan bangsa. Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, ujarnya. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar keputusan beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah, sambungnya. Pemirsa Sainai TV, tapi apa hendak dikata? Kalimat panjang kali lebar Prabowo Subianto kala itu rupanya tak didengarkan oleh kadernya sendiri, yaitu Fadlizon ini. Sosok ini tetap melakukan akrobatik teoritik. Pasalnya Fadlizon hanya pandai melontarkan statement, tapi tidak pernah lakukan aksi nyata. Hal ini tentu saja menjadi bulan-bulanan partai koalisi Presiden Jokowi, yang salah satunya adalah PDIP. Melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan kalau banjir di Sintang, PDIP sudah jauh hari bergerak dan memberikan bantuan. Satu sisi seorang Habibur Rahman dari Gerindra
tak ayal harus meminta maaf atas nama Gerindra atas ulah Fadlizon tersebut. Habibur Rahman mengatakan statement Fadlizon atas nama pribadi, bukan Partai Gerindra. Teguran Prabowo Subianto tentu saja adalah tamparan keras bagi Fadlizon. Ia mengaku sejak dulu tak pernah ditegur Prabowo. Mungkin atas dasar itulah Fadlizon seolah diistimewakan. Fadlizon di dalam struktur Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Umum. Sedang untuk jabatan anggota Dewan atau DPR RI yang bersangkutan sudah tak masuk sebagai anggota alias bukan seorang senator lagi. Jadi, jabatan di luar Partai Gerindra saat ini Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI periode 2016 sampai 2021 dan Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI periode 2017 sampai 2022. Maka dengan demikian yang bersangkutan sibuk ngurusi kris dan perangko. Nah, barangkali karena sudah tak memiliki jabatan di Senayan, maka yang bersangkutan sedikit stres. Butuh perhatian, makanya nge-tweet agar terlihat eksis. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia sudah muak sejak tahun 2014 yang lalu. Prabowo Subianto saat ini sedang butuh mengambil hati Jokowi, karena bagaimanapun ada kans untuk bentuk dukungan di tahun 2024 mendatang. Tapi sayang sekali, Fadlizon rupanya merusak suasana ini. Mungkin akan diam jika dilempar hempong tepat di mulutnya. Biar si Fadlizon ini tidak pandai untuk mengolah kata seperti Bapak Anies Baswedan. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.